Membela ajaran Allah itu hukumnya wajib, ada cara-caranya. Tetapi menghina ajaran sesembahan dan ketuhanan orang lain itu hukumnya salah, Bang. Dosa kita, Bang. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan ya perdebatan sengit ya antara si Taufik ya atau si Tuan Logika yang tentu saja teman-teman sekalian menjadi benalu ya bagi organisasi APII teman-teman sekalian yang dikepalai oleh Juma. Kenapa? Karena memang si Logika ini sudah keluar daripada api karena tentu saja dia telah insaf. Dia telah menyesal dari perbuatannya karena dia merasa dimanfaatkan ketika ada di APII. Itu sebabnya pada waktu itu dengan beraninya dia menginjak-injak Alkitab orang Kristen. Dan teman-teman sekalian, oleh karena kasih, oleh karena kelemah lembutan, oleh karena orang Kristen memaafkan, mengampuni si Logika, dan juga tidak melaporkan ya, sekalipun itu diinjak-injaknya Alkitab ya. Orang Kristen tidak ada yang marah. Ya, ini memang hal yang lucu. Dan sebenarnya mereka pancing supaya orang Kristen marah. Tapi lagi-lagi teman-teman sekalian kita diajarkan ya tentang ajaran kasih, maka di situ ya bisa orang nilai, dan si Logika ini menilai ternyata orang Kristen ini begitu baik gitu loh, dihujat, dicaci maki, kitab sucinya diinjak-injak, tidak marah. Akhirnya apa? Dia mengalami ya sebuah penyesalan besar dan akhirnya dia meminta maaf. Nah kali ini teman-teman sekalian, dia melawan ya APII, dan tentu saja bukan hanya dia. Ya, ada orang-orang APII juga sebelumnya dan mereka join dengan si Logika. Teman-teman sekalian, mereka ribut di salah satu komand. Dan menarik di sini bahwa si Tuan Logika itu ya menceramahi anggota APII sampai mereka tidak bisa ngomong apa-apa lagi teman-teman sekalian. Jadi mereka perang lewat media sosial. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar. Saya langsung saja mengajak kita untuk menyaksikan videonya sampai selesai. Teman-teman sekalian ya, tonton supaya jangan gagal paham. Dan nanti tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Kita langsung saja menyimak videonya berikut ini. Ya, karena kita akan menjadi asbab. Ya, Bang contoh Zul, nih. boleh saya ngomong dikit Bang? Kan ini yang saya nggak suka. Ini yang nggak saya suka. Ini. Ya, nanti saya yang ngatur ini. lagi, Pak De. Ya, nanti saya satu kali tolong karena yang saya tidak mau dikatain ngikutin. nggak punya otak. Iya, nanti Oke, yang benar. tidak mau saya Ini. atur, maaf saya turunkan. Biar kondusif di sini semua. Di sini saya menghadirkan Bang Logika bukan untuk diadili, tapi Bang Logika berhak untuk menjawab. Dan apapun jawabannya, itu kita dengar dulu. Dengar dulu sampai Bang Logika itu selesai menjawab. Beri kesempatan dia itu menjawab. Jangan dipotong dulu. Nanti teman-teman tak kasih kesempatan. Tak kasih kesempatan ya nanti ya. Siap ya teman-teman ya. Ikuti aturan di sini. Biar Siap, kondusif. Kita tidak mau terjadi Satu kali konflik ya lagi. di sini. Bang Logika apa Satu sudah kali lagi selesai? Pak De, Sebentar. karena aku dikatain Sebentar. nggak ada otak. Dikit lagi. Nanti. Dikit Apa- lagi. Dikit lagi, Dikit silakan. lagi. Dek Mega di mute dulu ya, Dek. Sabar, Dek. Dek Datu juga sabar. Oke, biar saya lanjutkan dulu. Jadi kalian tuh sebagai adik-adikku ya, untuk Mega dan Datu tuh sabar dulu. Ingat, sabar itu subur itu sabar. Perbanyak kesabaran. Ya, adekku ya. Oke. Saya lanjutkan, Bang ya. Saya hanya butuh satu, Bang. Tolong Bang Jul, karena saya percaya sama Bang Jul orangnya netral. Bisa nggak diajak singkat sepengetahuan abang? Abang pasti belajar agama Islam itu sudah dalam. Coba, adakah cara Rasulullah menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang di luar Islam itu dengan cara mendebat mereka hari ke hari, bulan ke minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Atau para sahabat, ada nggak yang menjadikan contoh untuk kita bisa ini? Karena dakwah itu ya
tidak akan baik umat pada abad ini kalau tidak cara perbaikannya sebagaimana yang dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi harus dengan cara yang dicontohkan Nabi. Kenapa? Di dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang sempurna, Bang. Sebaik-baik contoh adalah diri Rasulullah. Maka apabila kita menghadapi para penghujat, maka contoh dengan cara Nabi. Karena Nabi diturunkan di tengah-tengah kaum jahiliyah, sebodoh-bodoh manusia. Apakah cara perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengan cara mendebat mereka. Contoh nih, ya, kita mengenal sahabat Nabi sebelum memeluk Islam, contohnya seperti Umar bin Khattab. Itu adalah sosok yang keras yang ingin niat membunuh Nabi, Bang. Apakah Nabi melawan atau para sahabat justru memaki balik mereka? Tidak. Nabi berdakwah dengan rahmatan lil alamin. Bukan dengan menghujat sesembahan mereka, bukan. Ya, jadi tolong untuk kalian yang masih membela Zuma, ya, berikan contoh. Siapa contoh yang kalian contoh untuk berapologet ini? Siapa? Siapa? Tunjukkan saya satu nanti, biar kita diskusikan berikutnya. Silakan Bang Juli Pikar, pertanyaan berikutnya Bang. Abang untuk Bang Juli Pikar mau 100 atau 1000 pertanyaan saya akan siap jawab. Silakan. Oke, karena di sini ada beberapa yang mau bertanya, nanti giliran ya. Dan di sini ada Bang Megaloman itu tidak terima. Tapi di sini saya menganjurkan tidak terjadi konflik. Itu aja dulu ya. Apapun yang dijawab oleh Bang Logika, dengarkan. Kalau terjadi perdebatan terpaksa saya cut di sini. Karena di sini saya menghadirkan logika untuk menjawab tanpa ada perdebatan. Itu ya posisinya ya. Dan di sini saya sebagai moderator. Silakan Bang Megaloman untuk apa tuh ya? Berstatement terhadap statementnya Bang Logika. Bang Jul, saya dari tadi diem aja nih Bang Jul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Saya dulu, Kang Hasan, saya dulu Saya ya. kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya dulu ya. Allah, saya Silakan. nggak, Masya Allah, saya itu nggak dikatakan nggak punya otak. Jadi gini Bang, kalau saya sabar sekarang, ya sabar. Saya orangnya sabar. Ya, gini, ketika Anda mengatakan saya nggak punya otak karena gara-gara saya bertanya tentang hal itu, harusnya Anda di awal tuh mikir kalau Anda mengikuti guru Anda dan apalagi Anda sebagai umat Islam itu dilarang untuk menista sesembahan orang lain, Anda otomatis tidak akan melakukan hal seperti itu, yaitu pargoy, memakai kostum Tuhan yang disembah oleh orang lain di depan umum. Sebentar saya koreksi dulu itu. kan. Ya. Keberatan kan sudah diucapkan tadi, jangan diulangi lagi. Ya, tadi kan keberatan masalah itu. Tolong jangan diulangi lagi, nanti jadi perdebatan. Keberatannya tadi. Ya, udah. Nah, itu kan sudah cukup ya. Silakan Bang Logika menjawab. Izin. Siap. Ya, izin akan saya Sabar. berikan setelah Bang Logika menjawab. Makasih, Pak De. Makasih, Pak De. Ya, siap. Ya. Dek Datu Api di mute Kalau dulu. secara umur Dek mungkin Datu lebih Api. tua dari saya daripada Anda. Iya. Tapi kalau secara otak lebih tua dari saya, Dek. Iya, silakan. Bang Emil sabar Ya. dulu. Beri kesempatan Saya Logika secara umur untuk- saya 51 ya. Anda mungkin 45. Bang Emil. Saya lebih daripada Iya, 51. Iya. Ya, Bang Emil sabar dulu. Nanti giliran Ya. ya, giliran. Iya, Silakan. silakan. Iya. Silakan Bang Logika. Jadi kehormatan seseorang itu tidak dilihat dari umur dia, Bang, tetapi dilihat dari cara berpikir dia. Apa guna kau punya umur 51 tahun, tetapi otak Bang Anda Logika, sebentar saya luruskan. Menjawab dulu, menjawab apa? Oh, menjawab dulu. Oke. Oh Itu. ya, siap. Karena dia agak gini tadi ya, udah aku tanggapin. Oke. Saya jawab ya, Bang ya. Jadi untuk Bang Mega ini menunjukkan kebotolannya lagi. Mohon maaf. Saya tegas saja atau saya pakai bahasa Rocky Gerung aja, dungu. Nggak apa-apa ya. Karena begini, tidak semua segala sesuatu yang kita pelajari itu kita akan murni bertegak seperti itu. Contoh, ya, apakah karena saya sudah belajar di yang baik-baik, saya nggak melakukan kejahatan? Nggak mungkin. Karena itu sifat umumnya manusia seperti itu. Ya, saya rasa Anda pun itu diajarkan yang baik. Tapi kenapa Anda melenceng? Contoh kita berkendara. Tidak mungkin orang tidak tahu, Bang. Berkendara itu wajib pakai helm. Ya, wajib punya SIM, punya surat-surat kendaraan. Tetapi kenapa kita lihat ada jutaan orang berkendara itu yang kena tilang? Padahal aturannya jelas. Jadi pertanyaannya bukan itu. Terus kalau kita tahu kita nggak langgar, bukan. Ya,
Karena melanggar itu adalah salah satu bentuk kita itu manusia loh. Yang memang tempatnya salah. Tetapi setelah kita melakukan kesalahan, apa tindakan kita? Itu seharusnya Anda pertanyakan. Ya. Jadi bukan berarti karena guru saya mengajarkan saya ini, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Itulah kesalahan saya, itulah kelemahan saya. Tetapi yang seharusnya yang menjadi pandangan Anda setelah logika telah mengcosplay, menginjak Bible, menghujat, menghina, apa tindakan dia? Kalau Anda jujur, tindakan saya adalah meminta maaf secara umum kepada semua orang Kristen yang ada, yang saya kenal. Ya, meminta maaf dan saya rubah dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Buktinya apakah Anda melihat saya melakukan itu 2 kali, 3 kali? Tentu tidak. Saya hanya melakukan itu sekali dan saya mengatakan dengan tulus kepada orang Kristen, saya telah menyesal dan saya tidak akan lakukan lagi. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab saya, ya, walaupun saya sudah minta maaf sama kalian dan kalian memaafkan, ini orang Kristen banyak saksi di bawah. Saya mengatakan demikian. Maka kalau kalian tetap melaporkan saya dari Kristen, laporkanlah. Saya tidak akan menuntut, saya tidak akan marah. Ya, maaf dari kalian itu sudah cukup buat saya, ya. Ya, tetapi kalau proses berlaku silahkan. Karena apa? Saya diajari untuk bertanggung jawab. Penjara itu bukan tempat terhina bagi saya. Karena apa? Saya seorang muslim, dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Jadi mau di dalam sel atau di luar sel, nggak ada masalah. Allah mampu memberikan kebahagiaan dengan orang-orang yang di luar sel. Dan Allah juga mampu memberikan kebahagiaan orang di dalam sel. Standar kebahagiaan itu bukan berarti kita di dalam atau di luar sel. Allah mampu membahagiakan orang-orang kaya. Dan Allah juga ya, dengan kekayaannya. Dan Allah juga mampu membahagiakan orang-orang yang miskin tanpa menjadikan dia kaya. Jadi Allah mampu. Saya punya keyakinan itu sehingga saya tidak punya rasa takut untuk masuk ke dalam sel tersebut. Jadi ingat ya, pertanyaannya jelas. Seharusnya pertanyaan Anda itu bukan masalah kalau kamu udah belajar seharusnya kamu gak melanggar, bukan. Tetapi kalau saya sudah udah melanggar, maka apa tindakan saya sesudahnya? Apakah saya membenarkan tindakan saya itu, saya membela diri saya dan tidak mau mengakui kesalahan, atau justru sebaliknya? Sekian, terima kasih Bang Jul. Baik, terima kasih. Jadi tolong jangan dikonter lagi karena banyak yang mau bertanya ini ya. Kita beri kesempatan karena di sini